Selain dua informasi tadi, kami juga akan hadirkan topik utama soal para menteri yang ditatar di Lembah Tidar. Seberapa efektif military way ala Presiden Prabowo? Selengkapnya akan kita bahas nanti bersama saya, Diana Valencia, dan inilah Pilihan Indonesia. Para menteri, wakil menteri, kepala badan hingga staf khusus Presiden telah tiba di lapangan Pancasila untuk mengikuti upacara Parade Senja. Para anggota Kabinet Merah Putih terlihat semangat pada hari pertama pembekalan kabinet. Malam ini di tengah hujan, Presiden dan para menteri mengikuti upacara Parade Senja. Apa hal menarik yang terjadi di hari pertama pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih? Ke informasi selanjutnya, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasihat khusus Presiden menjalani latihan baris berbaris di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang pada Jumat pagi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan latihan ini bukan latihan kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengucapkan selamat atas dilantiknya para pembantu Presiden alias menteri di Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. Namun ia mengaku belum bisa memberikan penilaian terhadap Kabinet Prabowo Gibran tersebut sebelum 6 bulan bekerja. Ke informasi lain, sejumlah aktivis di Semarang menggelar aksi demo Kamisan di awal pemerintahan Prabowo Gibran. Masa khawatir pemerintahan Prabowo Gibran akan menjadi rezim otoriter, dan sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin berunjuk rasa menolak Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung program Presiden Prabowo, jajaran TNI Polri membagikan ratusan bungkus makanan bergizi gratis di SDN Kebon Kopi 1 Kota Bogor pada Jumat pagi. Paket penuh berisi nasi, ayam, sayuran, dan buah serta susu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tak bertujuan membangun pemerintahan yang bersifat militeristik. Beragam cara dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menumbuhkan kedisiplinan setia negara di antara para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih, mulai dari hambarang retreat hingga pembekalan Lembah Tidar. Lalu seberapa efektif military way Prabowo Subianto dalam menjaga soliditas kabinetnya? Kita akan bahas bersama Prita Laura, tenaga ahli Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia, dan kami masih akan membahas soal seberapa efektifnya military way Presiden Prabowo menjaga soliditas Kabinet Merah Putih, dan masih bersama kami. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Pilihan Indonesia. Berbagai cara dilakukan para relawan untuk menarik simpati dan memenangkan paslon yang mereka dukung. Di Jakarta, relawan Jakpra memberikan 5 unit ambulans yang akan dibagikan untuk operasional tim pemenangan. Sementara itu di Tangerang, ratusan orang mengikuti acara bakti sosial donor darah yang diselenggarakan relawan buruh Sahabat Airin. Calon Bupati Kabupaten Besuji, Elviana, membuat gaduh media sosial. Dia menyatakan masyarakat yang memilihnya menjadi bupati akan masuk surga. Sementara itu puluhan kepala desa se-Jawa Tengah digerebek oleh Bawaslu di sebuah hotel bintang 5. Menemui warga Cengkareng, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mencatat permasalahan terkait penerimaan siswa baru dan pendidikan penyandang disabilitas di Jakarta. Demikian Pilihan Indonesia malam hari ini. Pastikan Anda mendapat update informasi terkini seputar politik dan Pilkada Serentak 2024 hanya di CNN Indonesia. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.